Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam ibu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sama Allah sehingga kita masih bisa belajar di kelas yang kita cintai ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ayo Putri pimpin doanya nak. Amin. Ya, Ibu minta juga Cut maju ke depan untuk memimpin lagu wajib nasional hari ini ya. Ayo Cut, gak apa-apa nak, harus berani ya. Kesesuaian. Garuda Pancasila aja boleh? Dan ayo bangun-bangun semuanya nanti. Ayo yang anak bangun. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Setiap proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, Rakyatnya makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, seperti ini terus ya anak Ibu ditingkatkan untuk kehadirannya, jangan sampai ada yang apa-apa lagi ya. Ya. Terus Ibu juga diimbau untuk kesehatannya dijaga selalu. Nah, Ibu mau bertanya nih mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, Nur Hasanah? perubahan bentuk bumi, Bu. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai perubahan bentuk muka bumi. Nah, Ibu akan mengulang sedikit nih. Ibu juga akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Kalian bisa menyebutkan nggak contoh-contoh perubahan bentuk bumi yang menyebabkan bumi kita itu berubah? Karena longsor, Bu. Ya, benar sekali. Gempa bumi, Bu. Ya, sebentar ya. Tsunami, Bu. Tadi ada perubahan Wujud menjadi perubahan bentuk bumi. muka bumi. Muka bumi. Sama apa tadi? Longsor. Ya, longsor. Kemudian apa lagi? Gempa bumi. Ya, gempa bumi. Oh, lagi? Tsunami. Ya, benar. Pergerakan lempeng. Gejala-gejala atau yang menyebabkan bumi kita itu bisa berubah. Nah, seperti longsor. Longsor merupakan salah satu hal atau suatu fenomena yang membuat muka bumi kita berubah. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, perubahan apa saja sih yang anak-anak Ibu rasakan di bumi kita akhir-akhir ini? Panas, Bu. Ya, perubahan cuaca. Mengapa anak-anak Ibu mengatakan perubahan cuaca? Emangnya di bumi kita ini cuaca sedang kenapa sih? Lebih panas. Panas, terus apa lagi anak-anak Ibu? Berdebu. Ya, benar sekali, panas, berdebu. Nah, jadi menurut anak-anak Ibu, setelah Ibu tadi bertanya dan anak-anak Ibu menjawab, kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak kita akan mempelajari materi apa hari ini? Tahu, Bu. Tentang apa tuh? Pengaruh manusia terhadap lingkungan. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita. Untuk apa sih kita mempelajari materi ini? Nah, yang pertama itu adalah setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu diharapkan mampu mengenal ragam aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, aktivitas ini baik aktivitas positif maupun aktivitas negatif. Nah, setelah mempelajari materi ini juga anak-anak Ibu diharapkan mampu melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan sekitar kita. Nah, perlu anak-anak Ibu juga bahwa fungsi dari kita mempelajari materi ini yaitu dengan belajar materi ini anak-anak Ibu bisa nanti ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan
lakukan di pagi hari ini. Yang pertama nanti ibu akan menyuruh anak-anak mengamati gambar yang sudah ibu sediakan. Setelah itu ibu akan meminta pendapat kalian mengenai gambar yang sudah anak-anak ibu amati. Setelah itu ibu juga akan menjelaskan sedikit materi mengenai aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Terus ibu juga akan memberikan LKPD kepada kalian secara berkelompok. Ya, Ibu. Baik. Nah, ayo pandangannya ke depan semuanya. Nah, ibu minta coba perhatikan gambar berikut ini. Udah diamati semua? Udah, Ibu. Ibu akan bertanya nih kepada Handayani. Ya, Bu. Bisa diceritakan kembali apa yang telah anak ibu amati dari gambar ini? Saya mengamati gambar itu ada orang membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, benar sekali, di sungai. Terus apa sih? Ibu mau bertanya lagi, apa sih yang menjadi dampak airnya kotor. Nah, itu merupakan salah satu aktivitas negatif yang ditimbulkan oleh manusia terhadap lingkungan sekitar kita. Mengapa demikian? Seperti yang telah anak ibu sampaikan tadi, ketika kita membuang sampah sembarangan, misalnya ini, tadi Bapak Budi sudah membuang sampah di sungai. Apa sih yang ditimbulkan dari aktivitas Bapak Budi tadi? Bapak Budi itu akan menyebabkan air itu tercemar, menyebabkan bau tidak sedap, bisa mengakibatkan banjir. Nah, ketika banjir datang yang mengalami kesulitan tentu juga kita sebagai manusia kan? Iya, Bu. Nah, jadi ini penting untuk anak-anak ibu ingat bahwa kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu merupakan perubahan keseimbangan komponen-komponen antara komponen biotik yaitu makhluk hidup maupun komponen abiotik ataupun benda mati. Jadi perubahan lingkungan itu adanya ketidakkeseimbangan antara komponen-komponen biotik tadi dan komponen abiotik tadi. Nah, selanjutnya ibu akan juga menjelaskan mengenai faktor perubahan lingkungan. Nah, menurut anak-anak ibu, selain faktor manusia, perubahan lingkungan itu juga disebabkan karena apa? Alam. Ya, benar sekali ya, karena alam. Nah, perubahan bentuk muka bumi yang sudah anak-anak ibu sampaikan tadi di awal pembelajaran bahwa faktor alam juga bisa menimbulkan perubahan lingkungan untuk bumi kita. Contohnya tadi ada longsor, gempa bumi, tsunami, dan pergerakan lempeng. Jadi untuk faktor alam itu sendiri dia itu memang alami atau disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, sedangkan untuk faktor manusia berasal dari faktor manusia. Contohnya apa tadi? Yang sampah. membuang sampah di sungai. Nebang pohon. Iya, benar sekali. Nur Hasanah menebang pohon merupakan salah satu aktivitas manusia yang memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Nah, aktivitas manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Ayo, siapa yang tahu apa saja aktivitas manusia yang berdampak bagi lingkungan? Ya, Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Saya, Bu. Sampah di tempatnya, cuy. Menanam pohon atau reboisasi. Nur Hasanah? Ya, berarti sudah disebutkan teman-temannya tadi ya. Yang berarti Nge-freeze dia. mengetahui nih aktivitas manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Nah, penting juga untuk anak-anak ibu menerapkan perilaku tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena ini kan sudah belajar materi. Untung ibunya ngerti ya. Aplikasikan di dalam kehidupan. Nah, Ibunya paling selanjutnya pengertian. nih, aktivitas manusia yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Ya, Nur Hasanah, tadi kan nggak kebagian. Ayo, nak, apa, nak? Bakar sampah. Ya, membakar sampah karena akan mencemari. Banyak kali briefing, Glenn. Iya, ayo, yang sebelah sini. Apa aktivitas negatif manusia yang berdampak pada lingkungan? Kendaraan yang berasap. Iya, kendaraan berasap. Membakar sampah. Iya. Membuang sampah sembarangan, Bu. Penebangan pohon. Pembakaran lingkungan. Rokok, Bu. Pembakaran hutan, merokok. Ya, merokok juga merupakan salah satu kegiatan yang bisa menimbulkan aktivitas negatif ya, karena terkadang kalau orang-orang merokok itu untuk merokoknya dibuang sembarangan kan anak-anak. Iya, Bu. Orang rokok itu sering dari jalan, masuk kota saya. Iya, betul. Nah, itu juga salah satu Pelanggaran hukum. kita sesama manusia ya. Makanya itu jangan ditiru anak-anak ibu, ini kan udah kelas 6. Jangan ada yang merokok.
Nur Hasanah ngerokok pakai batang dekat sawi-sawi. Nah, selanjutnya penting juga untuk anak-anak ibu ketahui apa sih upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, yang pertama itu adalah mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, ada ini tersabu. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan pengolahan limbah dengan baik. Misalnya tadi nih limbah-limbah plastik tadi kita bisa ulang atau bisa kita recycle. Kita daur ulang untuk menjadi Oma, bahasa ibu ini keren kali. sampah plastik ini Recycle. kita olah lagi menjadi apa misalnya. apa itu recycle? Recycle itu merupakan salah satu proses pendaur ulangan limbah ataupun sampah ya. Oh iya, Bu. Iya, recycle. Bu, recycle kan di dalam Bicycle. Itu kita lakukan di zaman sekarang ini karena hutan kita itu sudah semakin menipis. Leo, kenapa Oh ketawa-ketawa, ini Bu, nak? yang putri ketawa-ketawa Bu. Ini ribut, Bu. Putri, perhatikannya, nak. Nah, semua yang ada di dalam kelompok itu berperan karena ini bukan tugas individu melainkan tugas kelompok. Nah, sebenarnya ibu akan membacakan dulu langkah-langkah kegiatannya. Jadi nanti di bagian identitas, ya di bagian sini, anak-anak ibu isi nama kelompoknya. Kemudian ada kelasnya juga ya, jangan lupa diisi. Kemudian di sini alat dan bahannya cuman apa ya? Cuma Aku haus tapi takut makin haus. Karena minum kemudian manis. petunjuknya, ayo anak-anak ibu tolong perhatikan. Iya, jangan asik sendiri. Iya Bu. Siap. Nah, dari Diri sini capek yang duduk. pertama itu, tuliskan identitas Sing. pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya itu ikuti langkah kegiatan berbasis masalah dan isilah bagian yang lengkap. Jadi bagian yang lengkap itu ini ya, yang belum memiliki tabelnya nih. Selanjutnya itu diskusikan pemecahan masalah dengan teman kelompokmu. Selanjutnya itu tuliskan hasil pekerjaan yang telah disediakan. Sebentar dulu ya, nah ibu bacakan petunjuknya dulu ya. Yaitu simpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, jadi ibu mau tanya, ibu pilihin sendiri kelompoknya atau pilih sendiri? Ini dua kelompoknya ya. Ibu pilihin. Ibu pilihin. Saya mau punya kawan Bu. Baik, ini dari Tia Adayani kelompok 1. Bu, saya maunya sendiri. Gimana? Nah, jadi sekarang ibu minta masing-masing kelompok menentukan dulu permasalahan lingkungan apa yang akan kalian bahas. Kalau bisa diambil yang memang dekat dengan kita ya. Dan sebentar lagi ibu akan tanya. Ibu, Fajri nggak kerja. Asri pun nggak kerja, Bu. Ya, kelompok 1 apa permasalahan lingkungan yang diangkat, nak? Polusi udara akibat kendaraan bermotor, Ya, Bu. kelompok 1 mengangkat tema mengenai aktivitas manusia yaitu polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Kalau untuk kelompok apa, nak? Solusinya. Ya, bukan sama diselokan sangat bagus sekali ya temanya. Kerja kelompok. Iya kan? Iya kan? Ya makanya itu anak-anak ibu kalau Apa sih, Bajil? sampahnya dibuang. Ayo sekarang membuang sampah pada tempatnya. Misalnya analisis apakah bisa dengan membuang sampah pada tempatnya memang bisa mengatasi permasalahan ini seperti itu. Misalnya kayak menggunakan sepeda apabila masyarakat sadar penting itu. Apabila masyarakat Sekarang saya akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok Adapun permasalahan lingkungan yang kami angkat itu adalah penumpukan sampah di selokan. Adapun alternatif solusinya itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memberikan sosialisasi. di selokan itu tadi kayak seperti yang ada di depan sekolah, maka akan berkurang. Ya, terima kasih. Baik, Ibu. Ya, beri apresiasi untuk kelompok 2. Siapa tadi yang Hei Bu, kita kasih wow. Ayo, kelompok 1 maju ke depan. Fajri, Bu. Bu, mau tepuk ber. Permasalahannya kawan-kawan, polusi udara akibat kendaraan bermotor.
alternatif solusinya itu agar kita menjadi lebih sehat, boleh keseharian kita itu melakukan kegiatan dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda motor yang berbahan dengan menggunakan bahan bakarnya itu baterai, seperti itu teman-teman. Oh, berarti anak ibu belum Bu, satu lagi Bu. Tidak apa-apa ya. Ya Bu. Ayo kita berikan tepuk tangan. Nah, seperti yang sudah, boleh ibu minta RKPD-nya, nak? Ya, tadi kelompok 1 membahas mengenai polusi udara akibat kendaraan bermotor. Jadi, ada pun alternatif solusi yang diberikan teman-teman dari kelompok 1, yaitu tadi menggunakan sepeda motor yang berbahan dasar baterai. Dan itu ada sepeda listrik kan? Ya, Kata ini. Jadi itu akan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya adalah menggunakan sepeda agar mengurangi polusi. Kemudian ada berjalan kaki bila jaraknya dekat dengan tempat yang kita tuju. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ibu mau dong satu orang menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo Putri. Ayo nak, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo maju, jangan takut. Kita di sini semuanya belajar. Putri sama istrimu. Ayo maju, jangan malu-malu. Tidak baik. Pembelajaran hari ini yaitu tentang Putri sakit Bu. aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Seperti contohnya yang sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar, menebang pohon sembarangan. Jadi itu akan menyebabkan tanah longsor, membuang sampah di sungai, akan terjadinya Banjir. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya yang sudah disampaikan Putri tadi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berbanyaknya tadi ada faktor alam, misalnya tadi longsor. Kemudian tadi Putri juga menyebutkan bahwa ketika kita buang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir. Jadi perlu ibu tekankan lagi bahwa anak-anak ibu harus menjaga kelestarian lingkungan kita dimulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Mari kita sayangi lingkungan kita untuk kehidupan yang akan datang lagi ya. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini cuma sedikit ya, hanya beberapa soal yang akan dikerjakan secara individu. Jadi ini nanti dituliskan juga ya nama kelasnya, jangan lupa. Ayo nak, dikerjakan. Kemudian evaluasi 3 menit aja karena itu mudah soalnya. Baik, sudah selesai. Tunggu Bu. Sudah, Bu. Silakan. Sudah Bu. Ya, susah soal evaluasinya. Sangat mudah, Ibu. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya mengenai materi hari ini. Sangat paham. Nah, alhamdulillah. Ibu mau bertanya bagaimana pelajaran hari ini? Setelah mempelajari ini apa yang anak-anak ibu ketahui? Apakah pembelajaran hari ini membuat anak-anak ibu Nah, selanjutnya ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu mengenai sumber daya alam. Jadi berharap kalian membaca buku IPA halaman 70 mengenai sumber daya alam. Minggu depan kita akan diskusi kelompok lagi. Jadi berharap kalian belajar di rumah. Iya, Ibu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayah Handayani, pimpin doanya nak. Amin. Sebentar lagi langsung pulang ke rumah, jangan ada yang kemana-mana lagi. Fajil, kamu dari tadi ribut terus kamu ya? Tidak ada sih. Dia nggak mau nulis tadi, Bu. Udah jangan langsung pulang. Kita juga Bu. Ya sudah. Jadi sebentar lagi kalau udah pulang sekolah langsung pulang. Kemudian jangan lupa kerjakan PR-nya, terus jangan lupa ngaji. Ibu akhir pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.